ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan cara berlari. Berarti yang lebih mendekat itu siapa? Kita atau Allahnya? Allah lah. Allah yang mendekatkan dirinya kepada kita, gitu. Kalau kita sendiri saja yang mendekatkan diri pada Allah, nggak nyampe-nyampe, nggak deket-deket. Makanya bahasanya al-muqarrabin, bukan muqarribin. Seharusnya kan muqarrib, ya. Tapi ini muqarrab, orang yang didekatkan oleh Allah. Bukan orang yang mendekatkan diri, tapi didekatkan oleh Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut ya. Kajian kita pada kitab Tasawuf Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Imam Haddad. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlul imani, dan orang yang beriman, fil yakini, dalam hal keyakinan, ala salasi darajatin, terbagi menjadi 3 derajat. Jadi orang yang beriman, artinya kita semua, dalam hal keyakinan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, al-ula wahia darajatu ashabil yamin, yaitu derajatnya ashabul yamin. Ashabul yamin ini golongan kanan. Nanti ada golongan kanan, ada golongan kiri. Kita jelaskan ya, siapa golongan kanan, siapa golongan kiri. Golongan kanan itu apakah Walim Otoy dan lain sebagainya. Golongan kiri, oh ini golongan kiri nih. Pak Sulam kesana golongan kiri nih. Pak Jikilan golongan kiri. Ya. Siapa yang dimaksud? Ya, ashabul yamin, dan siapa yang dimaksud ashabus shimal. Golongan kanan, golongan kiri itu siapa? At-tasdiqul jazim ma'a imkanit tasyakkuk wat tazalzul lauja ama yaktadihi. Jadi dia memiliki keimanan yang kuat, tapi masih ada kemungkinan masuknya keraguan di dalam hatinya. Wa yu'abbaru anha bil iman. Imannya dianggap dan sah. Tapi tadi masih ada potensi untuk terguncang imannya. Itu yang pertama. Ad-darajatus tsaniyah, derajat yang kedua, wahia darajatul muqarrabin, yaitu derajatnya al-muqarrabin. Al-muqarrabin itu orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Kayaknya kalau mendekatkan diri pada Allah sulit, Pak. Tapi kalau Allah yang mendekatkan, nah itu dia. Maka orang tersebut akan menjadi al-muqarrabin. Ya, bahasa lainnya mungkin waliyullah, aulia Allah, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Istilaul imani alal qalbi, keimanan itu sudah menguasai hatinya. Wasabatuhu fihi, dan sudah mengakar. Hatta la yujawizun naqid, sehingga tidak mungkin terguncang dengan keraguan. Bal la yatasawwaru wujuduhu fadlan an imkanihi, bahkan tidak mungkin ada keraguan di dalam hatinya. Wa fi hadhihi darajah yasilul ghaibu ka'annahu syahadah. Orang yang sudah mendapat derajat ini, maka yang gaib itu seolah-olah terlihat oleh mata. Wa yu'abbar anha bil yakin,
Maka orang yang seperti ini disebut dengan orang yakin. Kalau yang pertama disebut orang beriman, yang kedua disebut orang yakin. Ad-darajatus salisah, derajat yang ketiga. Wahia darajatun nabiyyin, yaitu derajatnya para nabi. Wa kummali warasatihim minas siddiqin, dan wali-wali yang memiliki derajat tinggi. An yasiral ghaibu syahadatan, sehingga yang tidak terlihat seolah-olah terlihat. Wa yu'abbaru anha bil kashfi wal ayan. Nah, ini disebut dengan ahlul kasyf, orang-orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seperti Otoy, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Apa Toy? HP-nya. Kan orang lain nggak tahu kuncinya Toy ya. Hanya Otoy yang tahu kuncinya itu. Ahli kasyaf nih. Cuman istri saya itu kasyaf, Pak. Buktinya saya naruh duit di mana aja tahu dia. Kayak istri kita semua kasyaf itu ya. Kita naruh duit di mana aja ketahuan ya. Riz ya, tahu ya. Udah nitip sama temen ketahuan aja. Wa baina ahli kulli darajatin fi darajatihim tafawutun ba'id. Satu derajat dengan derajat yang lainnya itu memiliki keterpautan yang sangat jauh. Wa kullun fadilun wal ba'du afdol. Satu derajat dengan yang lainnya itu beda keafdolan. Ya, derajat kedua lebih afdol dari derajat pertama, derajat ketiga lebih afdol dari derajat kedua. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu semua merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Titik. Jadi itu yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu tingkatan orang beriman dalam hal keyakinan. Wa ahlul imani fil yakini ala salasi darajat. Orang yang beriman dalam hal keyakinan terbagi menjadi 3 derajat. Satu derajat dengan derajat yang lainnya itu memiliki keterpautan yang sangat jauh, Pak. Bainas sama iwal antara langit dan bumi. Nah, derajat yang pertama al-ula wahiyya darajatu ashabil yamin, yaitu derajatnya ashabul yamin. Ashabul yamin tadi artinya apa? Golongan kanan. Nah, di dalam surat Al-Waqiah itu saya lupa ayat berapa ya? Coba periksa. Wa kuntum azwaja salasah. Kalian memiliki 3 tingkatan. Fa ashabul yamini ma ashabul yamin. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Golongan kiri, apa itu golongan kiri? Nah gitu ya. Terus terusannya apa? Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiqunas sabiqun muqarrabun. Golongan yang ketiga namanya al-muqarrabun. Nah, jadi as-sabiqun itu adalah al-muqarrabun. Kita istilahkan saja al-muqarrabun ya. Jadi ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, kebalik, ada ashabus shimal, ashabul yamin, muqarrabun. Siapakah ashabus shimal? Ashabus shimal ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi ashabul apa tadi yang saya jelasin? Shimal.
Ashabus shimal, golongan kiri adalah golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Atau beriman kepada Allah tapi tidak beramal soleh. Islam KTP. Ya. Nah, itu ashabu shimal, golongan kiri itu. Nah, ini kan bahasa kiasan ya. Maksudnya itu golongan kiri itu orang yang tersesat gitu. Kemudian ashabul yamin, golongan kanan. Ya, siapakah ashabul yamin? Ashabul yamin atau bahasa waqiahnya tadi ashabul maimanah. Itu adalah golongan orang yang beriman dan beramal soleh. Imannya sudah bagus karena dihiasi dengan amal soleh. Jadi mungkin seperti ini, duren. Nah, duren kenapa buahnya itu bisa terjaga? Karena ada cangkangnya, ya enggak? Cangkangnya tajam-tajam, tebal-tebal. Maka buah duren yang ada di dalam cangkang itu jadi nikmat. Ya, jadi bagus, jadi mantap. Nah, itulah ibarat iman yang dibungkus dengan amal. Iman yang dibungkus dengan amal soleh, maka imannya itu bagus, mantap gitu ya. Ini yang disebut dengan ashabul yamin. Nah, adapun ashabus shimal itu ibarat duren yang gak ada kulitnya. Nah, bagaimana duren gak ada kulitnya? Sedep. Ya, gampang kotor, ya enggak? Gampang dicolek. Siapa tahu nyolek setik. Bisa diasaan, Pak. Ya, kalau jatuh benyek, hancur gitu ya. Nah, itulah ibarat ashabus shimal, orang yang imannya, tadi orang tidak beriman atau beriman tapi imannya itu tidak dibalut dengan amal soleh. Imannya itu gampang hancur, gampang luntur, begitu ya. Karena nggak ada cangkang yang melapisi imannya itu. Beda dengan ashabul yamin. Ashabul yamin itu imannya dibalut, dibungkus dengan amal soleh. Jadi aman tuh. Cuman ashabul yamin ini, kata Imam Haddad, at-tasdiqul jazib ma imkani tasyakkuk wat tazalzul lau jaa ma yaqtadihi. Bisa jadi potensi imannya itu terganggu jika ada sebab yang mengganggu keimanannya. Ya, masih turun naik lah imannya. Duit lagi tebel mah kuat Pak imannya Pak. Ya, seri aja. Punya duit banyak tebel imannya Pak. Iya. Ya. Ngaji kemana aja nyampe. Sholat juga semangat. Kenapa lah? Ada 10 koper di rumah Pak. Koper doang. Semangat ya. Merasa diperhatikan oleh Allah. Merasa disayang oleh Allah. Ya enggak? Semangat dia ibadahnya. Nah, tapi begitu usaha sulit, nyari duit susah, akhirnya apa? Mulai terganggu tuh keimanannya. Ibarat duren yang ujungnya udah molekah. Non molekah teh bahasa Indonesia anak. Udah kebuka tuh. Ya, yang kalau jatuh hitam buradul gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi dia imannya bagus, kuat. Artinya dia itu ketika dapat nikmat, dia gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Punya duit banyak, nggak tergoda buat maksiat. Punya jabatan, nggak tergoda buat ngelakuin yang haram. Cuman ada di satu keadaan, ya, dia itu imannya turun drastis. Seperti tadi, misalnya ketebuka duit, ya, saya kunaon sih tarik ke masjid, het aing ah, tebaga duit aing, sangheuk ke masjid guys, ngerasa nggak diperhatiin sama Allah, ngerasa nggak disayang sama Allah. Jadi sebagian orang itu modelnya ada yang begitu Pak. Jadi semangat ibadah, yakin kepada Allah,
hanya ketika mendapatkan nikmat. Tapi ketika mendapatkan ujian, musibah, imannya itu turun drastis. Ada yang model seperti itu. Dan ada yang sebaliknya. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, duit banyak, dia lupa sama Allah. Ya, kalau duitnya banyak Pak, woi, mainnya kemana baik? Jarang ke masjid, jarang ke masjid, majelis, hadir pengajian, jarang. Tapi begitu ketimpa musibah, duit mulai seret tuh dan lain sebagainya. Mulai rajin dia ke masjid. Oh, rajin buat ke masjidnya. Oh, sancan subuh ge pokoknya geus teu heula lah sholawatan di masjid. Dan lain sebagainya. Ada yang modelnya seperti itu ya. Jadi beda-beda. Ada orang yang ingat sama Allah ketika duit banyak, ketika duit dikit lupa sama Allah. Ada yang sebaliknya, ketika duit banyak ingat, ketika duit dikit lupa. Ya. Kebalikannya dia, ketika duit banyak lupa, duit dikit ingat sama Allah, ya. Itu memang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asobahu khairun itma'an nabi wa in asobahu syarrun in qalaba ala wajhi. Sebagian orang itu menyembah Allah hanya dari satu sisi saja. Artinya apa? Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia yakin betul sama Allah. Islam ini agama yang benar, memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Kelebah duit, kelebah duit ngomong gitu. Tapi kata Allah, ya, wa in asobahu syarrun, ketika tertimpa keburukan, penyakit, musibah, rejeki seret, in qalaba ala wajhi, dia meninggalkan Allah. Het cenah baca waqiah, duit loba geuning aing tuh loba-loba si duit ya seret wae cenah. Mun geus mulai eta meragukan apa? Waqiah, meragukan amalan, meragukan agama. Ya, kayak kemarin. Mungkin bulan kemarin ada yang curhat ke saya. Tat, katanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan katanya ada dua kebahagiaan. Kok saya sulit mulu? Saya udah berusaha memperbaiki agama ini itu dan lain sebagainya. Saran Ustadz sudah saya jalankan, tapi mengapa masalah nggak selesai? Mana itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada yang ngadu sama saya seperti itu, Pak. Akhirnya saya ingat dengan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bunyinya kayak gini, ini hadis luar biasa Pak. Dan mungkin selama ini kita termasuk orang yang ada di dalam hadis itu. Apa kata hadis itu? Nabi bersabda, la ahada asbaru ala adan sami'ahu minallahi azza wajal. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar menerima rasa sakit dibandingkan rasa sakit yang diterima oleh Allah. Kenapa? Yushraku bih, Allah itu disekutukan. Wa yuj'alu lahul walad, Allah difitnah punya anak. Belum lagi semua perintahnya ditinggalkan. Allah perintahkan sholat, dia nggak sholat. Allah perintahkan puasa, dia nggak puasa. Belum lagi larangannya. Allah larang judi, malah judol. Allah larang riba, malah pinjol. Allah larang zina, dan lain sebagainya. Ngecewain nggak kira-kira? Mengecewakan. Ya. Tsumma yarzuquhum wa yu'afihim. Tapi tetap sebagaimanapun Allah disakiti, sebagaimanapun Allah dikhianati, tetap Allah itu memberikan rezeki kepadanya dan memberikan kesehatan kepadanya.
Makanya janganlah jadi merasa orang paling dizolimi oleh Allah gitu kan. Nagih-nagih janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Ya kita selama ini sudah berapa kali kita nyakitin Allah. Allah nggak pernah protes sama kita. Ya, berapa kali kita ngecewain Allah. Tapi Allah selalu nunggu kita taubat, nunggu kita berubah, nunggu kita kembali. Nggak ngeluh Allah. Allah tunggu sampai kita mau benar-benar taubat. Bahkan orang-orang yang zolim, orang yang banyak dosa, biasanya Allah kasih umur yang panjang. Ya, jangan heran ya. Orang-orang yang banyak dosa, ahli maksiat, biasanya Allah kasih umur panjang. Buat apa? Agar dia bisa bertobat. Sebaliknya orang-orang baik biasanya umurnya pendek. Kata Allah mungkin gini ya, Israel mumpung lagi seneng-senengnya ibadah tuh, cabut dah. Ya takut kalau umur panjang ntar dia berubah lagi gitu ya. Iya. Banyak orang baik umurnya kade apa aja? Pak Haji geus lewat ieunya, lewat kuota geus. Bahasa Tegal. Jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sama Allah itu nggak usah sok-sokan kita dizolimi sama Allah, nggak usah kita ngerasa hamba yang disakiti oleh Allah. Seharusnya kita pikir balik, seberapa banyak kita ngecewain Allah, nyakitin Allah, tapi Allah biasa-biasa aja. Ini bahasa kitanya, bahasa anak mudanya. Allah biasa-biasa aja gitu, tetap ngasih rezeki, ngasih kesehatan dan lain sebagainya. Itu kan bahasa hadis tuh. La ahada asbaru ala adan sami'ahu minallahi azza wa jal yushraku bih wa yuj'alu lahul walad thumma yarzukuhum wa yu'afihim. Tidak ada seorang pun yang paling disakiti, paling sabar ketika disakiti melebihi sabarnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ya, hambanya ada yang mensekutukan Allah, ada yang menuduh Allah punya anak, ada yang melanggar perintahnya, ada yang melanggar larangannya, banyak yang ngecewain dan nyakitin Allah, tapi Allah tetap sabar. Tsumma yu'afi yarzuqu wa yu'afim, tetap ngasih rezeki, tetap ngasih rezeki. Jadi seperti itu ya. Akhirnya saya nasihatin tuh yang tadi tuh, saya bilang ya dulu waktu ente dapat nikmat ente nggak bawa-bawa Allah, sekarang dapat musibah bawa-bawa Allah. Itu salahnya kita kayak gitu ya. Kalau lagi dapat nikmat nggak bawa-bawa Allah, tidak menyertakan Allah dalam hati kita, maksudnya nggak bersyukur. Tapi ketika kena musibah, ya Allah kenapa beginilah, salah sia, mau Allah. Sama ketika ada pengajian, ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau memang kami tidak berjodoh, kenapa Allah pertemukan gitu. Jadi ternyata yang nanya ini baru cerai, Pak. Dia cerai sama istrinya, terus dia nanya, kalau emang kita tidak berjodoh, kenapa Allah pertemukan gitu. Kenapa enggak sekalian Allah pertemukan aja kalau enggak jodoh gitu. Saya bilang, Anda bawa-bawa Allah ketika cerai. Waktu nikah, bawa-bawa Allah enggak? Enggak Pak Ustadz. Saya bilang waktu nikah istikharah dulu enggak? Musyawarah dulu enggak? Ini istri yang baik untuk saya atau tidak? Musyawarah enggak? Enggak. Istikharah enggak? Artinya ketika hendak menikah itu tidak menyertakan Allah. Tapi mengapa sekarang pas cerai mawa Allah gitu kan? Iya, sebetulnya yang tidak adil itu Anda, bukan Allah. Saya jamin Pak, saya bilang gitu, kalau Bapak waktu nikah menyertakan Allah, artinya milih istri itu ya sesuai dengan kriteria yang disebutkan, diajarkan oleh agama, saya yakin gak bakal kecewa. Kenapa sekarang Anda kecewa? Karena gak pakai agama.
Nah, jadi seperti itu ya. Itu kan karakter manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massau syarru jazua wa idza massaul khairu. Jadi karakter manusia itu emang suka ngeluh. Dapat musibah ngeluh, enggak dapat musibah ngeluh juga sama. Hat aing kalau bantuit ya bingung aing ngeluh. Saya manusia. Kalau bantuit ngeluh, tebaga duit ngeluh. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sebelum terlalu jauh kita kembali lagi. Tadi itu kan ngebahas naon sih awalnya? Ashabul yamin, begitu ya. Jadi walaupun imannya udah bagus, tapi masih ada kemungkinan tuh yang membuat imannya itu goyah, turun naik. Cuman wajar sih iman ashabul yamin itu turun naik, ya namanya manusia Pak. Kadang iman lagi naik-naik, lagi turun. Kadang lagi buat dosa-dosa, lagi ibadah biasa aja. Jadi terkadang soalnya ada yang mikir kayak gini, Ustadz saya mah terlanjur berbuat dosa cenah. Akhirnya nggak mau taubat, enggan untuk kembali. Saya bilang ya hidup memang seperti itu. Kadang kita buat dosa, kadang kita buat pahala. Main tarik-tarikan aja sama setan. Ya, kadang kita yang kalah, kadang kita menang. Tapi insya Allah kalau kita nggak pernah nyerah dari tarik-tarikan itu, insya Allah di akhir hayat kita Allah tolong kita dengan wafat dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Nah, yang suul khotimah itu kalau kita nyerah akhirnya terlanjur dosa dah, akhirnya nggak mau ngaji lagi, nggak mau ibadah lagi. Itu yang khawatir suul khotimah. Nah, itu ashabul yamin ya. Itu secara keseluruhan ashabus shimal, ashabul yamin. Cuman dalam kategori tasawuf ashabus shimal itu nggak dimasukkan ya. Karena ini 3 tingkatan ini tingkatan orang-orang yang kualitas yakinnya bagus. Kalau kualitas yakinnya ashabus shimal kan nggak bagus, jadi nggak dimasukin dalam kategori tingkatan ini. Maka tingkatan pertama adalah ashabul yamin, ya, orang biasa yang beribadah kepada Allah, golongan kanan. Yang kedua, ad-darajatus tsaniyatu, derajat yang kedua, wahia darajatul muqarrabin, yaitu derajat orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Sebetulnya Pak, sekuat apapun usaha kita untuk mendekati Allah, kalau Allahnya nggak mendekatkan diri, nggak bakal bisa dekat kita. Ya, maka di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku 1 jengkal, aku akan mendekatkan diri kepadanya 1 hasta. Dan ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan cara berlari. Berarti yang lebih mendekat itu siapa? Kita atau Allahnya? Allah lah. Allah yang mendekatkan dirinya kepada kita. Gitu. Kalau kita sendiri saja yang mendekatkan diri pada Allah, nggak nyampe-nyampe, nggak deket-deket. Makanya bahasanya al-muqarrabin, bukan muqarribin. Seharusnya kan muqarrib. Ya, tapi ini muqarrab, orang yang didekatkan oleh Allah. Bukan orang yang mendekatkan diri, tapi didekatkan oleh Allah. Coba saya tanya, lebih tinggi mana derajatnya? Mukhlis atau mukhlas? Kalau mukhlis orang yang ikhlas, mukhlas orang yang diikhlaskan oleh Allah. Iya, lebih tinggi mukhlas derajatnya, ya, daripada orang yang mukhlis. Karena orang mukhlis, orang ikhlas, itu dia masih memandang dirinya ikhlas. Tapi kalau mukhlas, dia sudah tidak memandang dirinya sama sekali. Dia beramal, kemudian amalnya ikhlas, tapi dia tidak memandang dirinya beramal. Makanya disebut mukhlas. Kalau mukhlis, emang benar dia ibadah, dia ikhlas, tapi dia masih memandang dirinya beribadah kepada Allah.
la haula wala quwata illa billahnya itu belum totalitas. Ya. Nah, ini muqarrabin nih luar biasa. Nah, muqarrabin itu para wali Allah. Alhamdulillah saya termasuk wali, Bapak Ibu. Iya. Saya jadi wali itu Pak Haji di tahun 2016. Ya. 2015 nikah, 2016 punya anak, wali. Wali murid. Istilahul imani alal qalbi. Bagaimana derajat keyakinannya muqarrabin? Istilahul imani alal qalbi. Jadi iman itu menguasai kolbunya, menguasai kesadarannya. Kolbu itu artinya apa? Kesadaran, bukan hati. Kolbu itu kesadaran. Jadi pusat kesadaran itu kolbu. Kalau pusat kehidupan atau energi kehidupan itu ruh. Di dalam diri kita ada ruh, ya. Di dalam ruh kita ada kolbu, pusat kesadaran. Di dalam kolbu ada sir. Anda ada basiroh, ada sir dan lain sebagainya. Nanti ada nafsu dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika iman menguasai kolbu, menguasai kesadaran kita, kan kalau derajat yang pertama, imannya itu belum menguasai kesadaran. Ker sadar mah sadar, ker teu mah gelo gitu kan. Ya, ker gelo-gelo, ker sadar-sadar, bahasa kita begitu. Nah, kalau yang kedua, jadi imannya itu benar-benar menguasai kolbunya, menguasai kesadaran. Kesadaran dia dari mulai bangun sampai tidur cuman tentang Allah. Baik di tempat sepi, di tempat rame, Allah. Ada duit, nggak ada duit, Allah. Gaul sama pejabat, gaul sama rakyat melarat, Allah. Ya, karena iman sudah menguasai kesadarannya. Kalau kita kan beda, Pak. Kesadaran kita itu kadang ketutup. Kolbu kita kadang ketutup kalau lagi banyak duit misalkan. Kadang ketutup tuh kolbu kita tuh, nggak sadar. Nggak sadar tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iman menguasai hatinya, wasabatuhu fi, mengakar betul. Hatta la yujawizu an-naqid. Tidak mungkin ada keraguan masuk ke dalam kolbunya, masuk ke dalam kesadarannya. Balla yatasawwar wujuduhu fadlan an imkani wa fi hadhihi darajah yasirul ghaibu ka'annahu syahadah wa yu'abbaru anha bil yakin. Jadi orang yang kedua ini perkara-perkara gaib seolah-olah terlihat oleh mata kepalanya. Ini sebetulnya perkataan Imam Ali. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya, lau kushifal ghito mazdadtu yakinan. Andai hijab tirai itu terbuka, niscaya aku tidak akan, keyakinanku tidak akan bertambah. Jadi Sayyidina Ali percaya terhadap alam kubur, percaya terhadap hari kebangkitan, percaya terhadap neraka, percaya terhadap surga. Nah, percayanya, keyakinannya itu sudah sangat mengakar. Muqarrabin au wali kumal, udah mengakar. Kata Sayyidina Ali, andai neraka benar-benar diperlihatkan kepadaku, keyakinanku nggak bertambah tentang adanya neraka. Andai surga diperlihatkan kepadaku, keyakinanku kepada surga nggak akan bertambah. Segitu-gitu aja. Kenapa? Mau diperlihatkan, tidak perlihatkan, aku sudah ya yakin. Beda jeung urang, Pak. Urang mah kan ya kan neraka kurang yakin sebetulnya mah. Ya yakin sih yakin ya, tapi ya turun naik lah ya. Coba kalau sekarang kita diperlihatkan neraka nih, saya yakin, Pak, malam nggak bakal tidur, ibadah terus, ya kan, nggak bakal maksiat dan lain sebagainya, saya yakin. Ya, kenapa? Ketika benar-benar melihat neraka yang begitu menakutkan,
keyakinan pada Allah kuat, rasa takut kuat, sehingga menyebabkan kita termotivasi beribadah. Jadi yakinnya naik. Kalau Sayyidina Ali bilang, saya andai ngeliat neraka, keyakinan saya nggak bakal naik. Ya, udah segitu-gitu aja. Kenapa? Mau diperlihatkan, tidak perlihatkan, saya sudah yakin ada yang neraka. Gitu ya. Tentang surga, sakaratul maut, dan lain sebagainya. Makanya para wali itu ketika diberikan musibah oleh Allah, itu bentuknya bukan teguran, tapi bentuknya adalah untuk meningkatkan derajat. Ya, kan model-model kita dikasih musibah itu teguran, Mbak. Ya, iya. Mimpi masuk neraka, musibah, dan lain sebagainya. Biar apa? Biar yakin kita dices lagi sama Allah. Jadi kuat keyakinan kita. Makanya kita kadang perlu diperlihatkan hal-hal yang begitu. Nah, cuman kalau para wali, yasirul ghaib ka'annahu syahadah, mau lihat mau nggak lihat, keimanannya itu apa? Tetap mengakar dalam qalbunya. Nah, yang terakhir ketiga, ad-darajatus salisa, derajat yang ketiga, wahia darajatun nabiyyin wa kummali warasatihim minas siddiqin, yaitu derajat para nabi dan derajat wali yang mencapai wilayah yang mencapai tingkatan kumal. Jadi wali yang apa? Sempurna kedudukannya, udah tinggi lah walinya ya. Kalau Otoy tingkatan wali apa? Belum jadi wali Otoy belum. Kapan jadi wali Otoy? Wali ini. An yasiral ghaibu syahadah wa yu'abbar anha bil kasyaf wal ayan. Nah, ini iman yang udah nggak mungkin turun lagi. Imannya para nabi itu yazidu walayankus. Jadi kalau dilihat, iman itu terbagi tiga ya. Al-iman yazidu wayankus. Ada yang imannya itu bertambah dan berkurang, turun naik. Siapa? Nah, itu imannya kita semua nih. Ya, iman kita itu terkadang naik, terkadang berkurang. Yang kedua, ada imannya la yazid wa la yankus, tidak bertambah, tidak berkurang. Imannya itu stabil, terus lurus. Itu imannya para malaikat. Malaikat itu imannya nggak pernah turun, nggak pernah naik, segitu-gitu aja. Nah, ada lagi orang yang imannya itu terus naik. La yankus wa yazid, tidak pernah berkurang tapi terus naik. Siapa? Imannya para nabi dan para wali kumal yang sempurna, terus naik. Wa baina ahli kulli darajatin fi darajatihim tafawutun ba'id wa kullun fadilun wal ba'du afdal. Wa dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Imam Haddad menutup statementnya dengan mengatakan, semua itu tentunya adalah anugerah dari Allah. Jadi kalau bukan anugerah dari Allah, Pak, kita ini nggak bakal bisa untuk mencapai derajat keyakinan seperti tadi ya. Tanpa karunia Allah kita nggak bisa beramal soleh, nggak bisa melakukan ibadah-ibadah. Karena kan sebelum melakukan ibadah Allah kasih taufik dan hidayah dulu ya. Setelah Allah kasih taufik, hidayah, baru mau ibadah, mau ngaji. Jadi kemauan untuk ibadah itu namanya taufik dan hidayah. Siapa pelakunya? Allah. Coba kalau Allah gak kasih taufik dulu, gak kasih hidayah dulu, gak mungkin kita beribadah, gak mungkin kita bisa ikhlas, gak mungkin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kata Imam Haddad, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu semua semata-mata karunia Allah, bukan usaha kita. Tuh, ingat kata Imam Haddad, bukan usaha kita. Karena kalau kita memandang itu usaha kita, bisa jadi yang namanya ujub, riya, takabur masuk ke dalam diri kita. Wah, aing teh tuh rajin tahajud gitu. Gak ada, Wah. Ya, rajin sedekah. Oh, saya ini sedekah nggak pernah
telat, masya Allah, muji sorangan. Dakwah nu muji teh, biasanya gitu Pak. Biasanya secara psikologi mun awan muji sok muji sorangan. Jadi apa na jelema sok muji sorangan berarti awan muji. Ya, jadi seperti itu. Ingat, ini semua merupakan kebaikan, murni kebaikan Allah, bukan usaha kita. Titik. Wallahu a'lam bissawab.